Dan di video kali ini gue akan kembali mengulas alur cerita dari film yang merupakan requestan dari salah satu teman kita. Film ini berjudul Dangerous Listen. Oke lah, seperti apa cerita lengkapnya Wak? Tanpa berlila-lila, hayu kita langsung aja berangkat ke ceritanya Wak. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang babak belur akibat dipukuli oleh seorang anggota gangster yang kejam bernama si Jurek. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Jurek kemudian bergegas untuk segera pulang ke rumahnya. Singkatnya, setelah sampai di rumah, terlihat istrinya yang sangat seksi Mbah Heno sudah menunggu kedatangannya. Untuk istrinya ini kita panggil saja sebagai Tante Tami. Di sini Jurek lalu dikepret oleh istrinya itu karena berbagai alasan, salah satunya pulang terlalu malam. Dari sini dapat kita ketahui meskipun si Jurek itu adalah anggota gangster, tapi dia sangat takut akan kemarahan istrinya itu. Ya semacam suami takut istri gitulah Wak. Setelah itu Jurek lalu merayu istrinya yang sedang amak-amakan, dan setelah istrinya luluh, mereka kemudian bermantap-mantap Wak. Beralih ke scene yang lain, terlihat dua orang wanita yang sedang berada di sebuah klub malam. Dua wanita tersebut bernama Angela dan Sinina, yang juga Sinina ini adalah anaknya si Jurek. Setelah selesai bersenang-senang, mereka lalu bergegas untuk segera pulang. Namun sebelumnya, karena memang mereka merasa haus, mereka lalu masuk dulu ke Indomaret untuk membeli sebuah minuman untuk melepas dahaganya. Di sana, Nina malah fokus melihat dan memperhatikan salah satu pria yang merupakan seorang kasir di Indomaret itu. Karena ia beranggapan bahwa si kasir itu sangatlah ganteng. Pria kasir tersebut bernama Ujang Gibrau. Singkatnya, ia lalu merayu dan berkenalan dengan si Gibrau. Akan tetapi selain menjadi kasir Indomaret, ia juga adalah seorang mahasiswa di universitas ternama di kota Seoul. Setelah pulang ke rumahnya, Nina lalu langsung disambut dengan suara yang berasal dari ayah dengan ibunya yang sedang bermantap-mantap Wah. Keesokan paginya, terlihat Tante Tami yang sedang memarahi anaknya yaitu si Nina. Diceritakan bahwa ibunya ini marah kepada si Nina dikarenakan anaknya itu lebih sering menghabiskan waktunya untuk keluyuran tidak jelas dan tidak pernah serius untuk bersekolah. Tante Tami juga mengatakan bahwa ia akan mencarikan guru les pribadi untuk si Nina agar dia tidak keluyuran lagi. Di siang harinya, Tante Tami lalu mencarikan seorang guru les yang tepat untuk anaknya itu. Namun secara tak sengaja, dia bertemu dengan si Gibrau yang juga ia sedang menyebarkan iklan promosi untuk jasa tutornya. Setelah tahu kalau si Gibrau itu menawari jasa les, Tante Tami lalu meminta si Gibrau untuk menjadi guru les untuk anaknya. Mendengar hal itu, Gibrau pun terlihat sangat senang dan pada akhirnya ia menerima permintaan si Tante Tami itu. Beralih ke scene yang lain, terlihat Jurek yang sedang menemui seorang wanita yang merupakan simpanannya. Di sini Jurek lalu meminta jatah kepada wanita itu, dan pada akhirnya mereka pun langsung bermantap-mantap Wah. Di malam harinya, Tante Tami lalu membawa si Gibrau ke rumahnya untuk berkenalan dulu dengan si Nina dan langsung melakukan pekerjaannya. Namun karena si Gibrau ini dan si Nina ini sebelumnya sudah pernah bertemu dan saling berkenalan pas lagi di Indomaret, Nina pun sangat senang karena ternyata guru lesnya adalah seorang pria muda yang dia sukai sejak pandangan pertama itu. Di pertemuan les pertamanya si Nina ini, Gibrau terlihat sangat serius untuk mengajari si Nina itu. Singkatnya, setelah selesai, Nina lalu menemui si Angel, dan ia juga memberitahu si Angel bahwa tukang kasir yang ganteng waktu bertemu di Indomaret telah menjadi guru les pribadinya. Mendengar hal itu, Angel pun sangat iri kepada si Nina dikarenakan dia bisa bertemu dengan si Gibrau tiap hari. Keesokan harinya, Tante Tami lalu menghubungi si Gibrau untuk datang ke rumahnya. Di sini ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia bicarakan. Mendengar hal itu, Gibrau pun langsung bergegas untuk menuju ke rumahnya si Tante Tami. Setelah sampai, ternyata di rumahnya si Tante Tami itu sedang tidak ada orang. Dan terlihat bahwa si Tante Tami sudah berdiri menunggu kedatangan si Gibrau dengan pakaian yang sangat seksi Wah.
Namun ternyata dia cuma beralasan bahwa ada sesuatu yang penting yang harus dia bicarakan dengan si Gebrow. Padahal si Tante Tami ini ingin mengajak si Gebrow untuk bermantap-mantap mumpung rumahnya lagi sepi. Singkatnya, ia lalu menggoda si Gebrow dan mengajaknya untuk enak-enak. Dan pada akhirnya Gebrow pun menerima ajakan si Tante. Setelah itu mereka pun akhirnya bermantap-mantap di kamarnya si Tante. Wah, dan terjadilah Beberapa waktu kemudian terlihat Jurek yang sudah pulang ke rumahnya. Dan saat dia memasuki kamar, ia melihat kamarnya yang sudah berantakan. Karena penasaran, dia lalu memeriksa kamar itu dan ia menemukan sebuah karet pengaman yang berisikan cairan kental. Di malam harinya terlihat Tante Tami yang sedang bersama dengan si Gebrow. Di sini dia meminta kepada si Gebrow untuk merahasiakan hubungan mereka dan ia juga meminta si Gebrow untuk memuaskannya setiap hari. Di sisi lain terlihat si Jurek yang sedang mempersiapkan sebuah kamar tersembunyi untuk merekam semua aktivitas di kamarnya selagi dia tidak berada di rumah. Karena memang dia sudah merasa curiga kalau istrinya itu berselingkuh. Dia lalu menaruh sebuah kamar tersembunyi di sebuah kotak tisu guna mengetahui siapa kira-kira pria yang ingin main-main dengannya. Keesokan harinya, Gebrow lalu mendatangi rumahnya si Tante Tami kembali. Dan pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap kembali saat rumah sedang sepi. Wah. Di sisi lain, Jurek melihat apa yang dilakukan istrinya di kamar dari kamera yang sudah dia pasang sebelumnya. Pada akhirnya dia mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan guru les anaknya. Di malam harinya, terlihat seperti biasanya Gebrow melakukan pekerjaannya sebagai guru les Nina. Di sini Nina lalu mengatakan kepada si Gebrow bahwa dia sudah tahu apa yang dilakukan si Gebrow dengan ibunya. Sebab waktu si Gebrow dan si Tante Tami sedang secara kebetulan Nina sudah pulang dan melihat sepatunya si Gebrow yang sedang berada di rumahnya. Singkatnya, Nina lalu meminta si Gebrow untuk menjauhi ibunya. Dikarenakan kalau ayahnya si Nina itu tahu, si Gebrow itu bisa-bisa nyawanya dalam bahaya. Mendengar hal itu, Gebrow lalu merasa takut dan merasa was-was. Sampai-sampai di saat si Tante Tami berusaha untuk menghubunginya kembali, si Gebrow ini tidak berani untuk mengangkat teleponnya dari si Tante. Beberapa hari kemudian, apa yang ditakuti si Gebrow itu pun benar-benar terjadi. Di sini Gebrow diseret oleh si Jurek dan langsung diinterogasi. Dengan rasa takut, Gebrow lalu menjelaskan bahwa dia hanya diajak oleh si Tante dan beralasan takut dipecat sebagai guru les si Nina jika menolaknya. Namun ternyata si Jurek ini ingin berbaik hati kepada si Gebrow. Dia akan melepaskan si Gebrow yang sudah bermantap-mantap dengan istrinya. Namun dengan satu syarat, di mana si Gebrow itu tidak boleh lagi mendekati si Tante Tami sedikit pun. Diketahui Jurek melepaskan si Gebrow itu karena permintaan anaknya, yaitu si Nina. Di mana si Nina meminta kepada ayahnya itu untuk tidak menyakiti atau membunuh si Gebrow. Sebab dia mencintai si Gebrow dan ia juga meyakinkan ayahnya bahwa si Gebrow tidak bersalah. Karena si Nina tahu bahwa ibunya lah yang telah menggoda si Gebrow. Dan di akhir film terlihat si Gebrow dan si Nina yang sedang berada di sebuah kamar. Di sini Gebrow lalu berterima kasih kepada si Nina karena dia telah menyelamatkan nyawanya dari seorang anggota gangster yang sangat kejam, yaitu ayahnya si Nina. Setelah itu mereka pun kemudian dan kemudian film pun tamat. Wah. Oke, wah itu dia untuk alur cerita dari film kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, jangan dipikirin tentang cerita dari film-film ini yang sangat kampret sekali. Oke lah, jika kalian suka tentang film yang hanya mengandalkan adegan nya saja, ya silahkan ditonton. Tapi jika tidak suka, ya jangan ditonton lah, Wak. Oke lah, gue rasa cukup. See you next time and bye-bye.